Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di siang ini kita bisa berkumpul kembali di Masjid Nurul Hidayah. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab 175 Jalan Menuju Surga, dan kita masuk pada poin ke-30 tentang keutamaan akhlak mulia. Dan sesungguhnya akhlak mulia adalah satu di antara sebab masuk surga. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqo. Sesungguhnya orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang paling mulia akhlak. Kemudian an Abi Hurairah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah faqala taqwallahi wa husnul khuluqi wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nara faqala al fammu wal faraj. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasul pernah ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Beliau menjawab, ketakwaan kepada Allah dan akhlak mulia. Beliau juga pernah ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Beliau menjawab, mulut dan juga kemaluan. Baik, dalam bab ini pengarang hendak menjelaskan kepada kita tentang amalan-amalan surga. Lah salah satunya adalah akhlak mulia. Satu di antara sebab yang paling banyak memasukkan kita ke dalam surga. Kita tahu bahwa agama yang diturunkan Allah kepada kita, inti kandungannya adalah mengajarkan adab dan akhlak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena agama ini secara keseluruhan adalah akhlak. Lah akhlak sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, al-adabu ma'allah, berakhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-adabu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi wa ahli baitihi, berakhlak kepada Rasul, berakhlak kepada sahabat-sahabat Rasul, dan berakhlak kepada keluarga Rasul. Kemudian yang ketiga, al-adamu ma'al walidaini, berakhlak kepada kedua orang tua. Setelah berakhlak kepada Allah, kemudian kepada Rasul, sahabat dan ahli bait, baru nomor 3 berakhlak kepada orang tua. Kemudian yang keempat, al-adabu ma'a hafadhatid din minal ulama'i wa hamalatil Quran,
beradab kepada para penjaga agama, di antaranya para ulama dan orang-orang yang punya perhatian dengan Quran. Kemudian yang kelima, al-adabu wa husnul khuluqi ma'al ahli wa dzawil arham. Kemudian tingkatan berikutnya, berakhlak kepada keluarga dan kepada orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita. Kemudian yang keenam, al-adabu wa husnul khuluqi fil ukhuwati khassatan wal muslimina amatan. Beradab dan berakhlak pada saudara-saudara yang di luar dari keluarga dan kaum muslimin secara umum, atau disebut dengan ukhuwah al-muslimin, persaudaraan kaum muslimin. Kemudian yang nomor 7, al-adab wa husnul khuluqi ma'amatil khalqi. Beradab dan berakhlak kepada seluruh makhluk. Seluruh makhluk maksudnya baik dia seorang mukmin ataupun kafir, tetap kita berakhlak kepada mereka. Dan yang terakhir, al-adabu ma'al hayawanat, beradab kepada hewan-hewan. Inilah 8 perkara yang diajarkan dalam agama ini yang berkaitan dengan akhlak. Di sini Nabi SAW mengatakan dari hadis Abu Hurairah yang kita baca, bahwa akhlak ini adalah perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Makanya ingat hadis yang pernah kita bahas, ketika Nabi SAW ditanya tentang seorang wanita yang ahli salat malam. Dan kita tahu bahwa salat malam atau tahajud itu juga salah satu yang bisa memasukkan orang ke surga. Kemudian juga wanita ini juga ahli dalam puasa sunnah. Dan puasa sunnah juga salah satu amalan yang bisa memasukkan pelakunya ke dalam surga. Kemudian wanita ini juga ahli sedekah, dan sedekah juga salah satu jalan kita menuju surga. Tetapi masalahnya, wanita yang punya 3 amalan ini tidak punya akhlak lisannya. Jadi sholat malamnya oke, puasa sunnahnya iya, sedekahnya tetapi dia tidak punya akhlak karena lisannya selalu menyakiti tetangganya. Makanya Nabi SAW kemudian mengatakan, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Wanita itu tidak punya kebaikan, bahkan wanita itu pantas dan layak masuk neraka. Lihat bagaimana akhlak itu atau akhlak yang buruk itu mencegah semua amalan-amalan sunnah untuk menjadi jembatan masuk surga. Harusnya orang yang rajin sholat malam itu kan masuk surga. Harusnya orang yang rajin puasa dan sedekah itu masuk surga. Kenapa orang ini kemudian dimasukkan ke dalam neraka? Karena tidak punya akhlak. Dia buruk kepada tetangganya. Tapi lanjutan riwayatnya adalah, ada seorang wanita itu sholat malamnya sedikit, puasa sunnahnya jarang, sedekahnya pun tak pernah sedekah karena tidak ada yang disedekahkan. Tetapi dia punya akhlak, tidak mau menyakiti siapapun sampai kepada tetangganya. Kata Nabi SAW, hiya min ahlil jannah, wanita itu layak masuk surga. Lihat bagaimana kelompok pertama dan yang kedua. Kelompok pertama memiliki bekal dengan banyaknya amalan sunnah, dari sholat malam, tahajud sampai kepada sedekah dan puasa, tetapi tidak memasukkan ia ke dalam surga. Kenapa? Karena akhlaknya tidak baik. Kelompok yang kedua justru amalan sunnahnya kurang,
tetapi menonjol dari segi akhlaknya, Rasul mengatakan hiya min ahlil jannah, wanita itu layak masuk surga. Dari sini kita tahu bahwa bukan salat malam yang banyak memasukkan orang ke surga, bukan puasa sunnah yang banyak memasukkan orang ke surga, juga bukan sedekah, tetapi akhlaklah yang banyak memasukkan orang ke surga. Makanya di sini Rasul ditanya tentang yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, maka Rasul mengatakan taqwallah, bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluqi, dan berusaha untuk memiliki akhlak mulia. Sebaliknya di sini Rasul bertanya, lalu yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu apa? Maka Rasul mengatakan al-fammu wal faraj, mulut dan kemaluan. Kenapa? Karena dua perkara inilah pemicu buruknya akhlak. Pertama, lisan. Dari lisan inilah muncul ghibah, dari lisan inilah muncul dusta, dari lisan inilah muncul namimah, mengadu domba, dari lisan inilah muncul kemudian ikhtilaf di mana-mana, menghina, mencaci, memaki, merendahkan, dan begitu seterusnya, zalim, dari lisan. Makanya wajar kalau yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka itu adalah lisan, karena dari lisan ini muncul buruk akhlak ataupun kemaluan. Dari kemaluan inilah kemudian muncul zina, dan itu adalah buruk akhlak. Maka kita kemudian pahami bahwa bertakwa dan baik akhlak itulah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga, tapi sebaliknya buruk akhlak itulah yang mencegah manusia masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ma syai'un asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasanin wa innallaha la yubghidul fahishal badi. Tidak ada satu amalan yang paling berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak mulia. Sungguh Allah sangat membenci orang yang banyak bicara dan suka berkata kotor. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan, yang paling mudah untuk memberatkan timbangan kita di hari ketika amalan kita ditimbang di hadapan Allah adalah akhlak. Dan akhlak mencakup 8 perkara yang tadi saya sebut, baik yang bersifat hablum minallah ataupun hablum minannas. Tapi sebaliknya, yang meringankan timbangan adalah buruk akhlak. Makanya Rasul mengatakan Allah sangat membenci orang yang banyak bicara lagi berkata-kata kotor, karena kedua perkara itu ciri orang yang tidak berakhlak. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'imil qa'im. Sesungguhnya seorang mukmin akan mendapatkan tingkatan seseorang yang selalu berpuasa dan salat malam dengan kemuliaan akhlaknya. Subhanallah, tadi saya sudah sebutkan bahwa terkadang sorga itu tidak bisa diraih, maksudnya sorga dalam tingkatan tertentu itu tidak bisa diraih dengan hanya sekedar puasa, dengan hanya sekedar salat malam, tetapi hanya bisa diraih dengan akhlak. Maka dari hadis ini kita tahu bahwa akhlak itu lebih mulia dibandingkan tahajud, dibandingkan puasa. Jadi akhlak itu lebih luhur, lebih tinggi dibandingkan orang yang sepanjang malam dia tegak berdiri menghadap Allah untuk tahajud, atau orang yang sepanjang hari menahan lapar berpuasa sepanjang harinya. Kenapa demikian pertanyaannya? Kok bisa? Ulama membagi ibadah itu ada 2. Ada ibadah yang sifatnya lazim, ada ibadah yang sifatnya muta'addi. Ibadah yang sifatnya lazim artinya manfaatnya kembali kepada orang yang melakukan ibadah. Tetapi ibadah yang bersifat muta'addi, manfaat ibadahnya bukan hanya kepada diri sendiri, tetapi kepada orang lain juga.
Lah salat malam ataupun puasa manfaatnya ke siapa? Ya ke yang berpuasa. Orang tahajud yang manfaatnya ke ya orang yang bertahajud saja. Orang lain tidak bisa merasakannya. Tetapi orang yang punya akhlak itu manfaatnya bukan hanya kepada diri sendiri, tetapi kepada orang lain. Ketika tersenyum kepada orang membuat lega orang, berarti ini orang bukan orang jahat. Ketika orang mengucapkan kalimat-kalimat yang santun, orang merasa senang, merasa lapang, merasa bahagia. Ketika kita menolong orang lain, orang pun merasa tertolong, dan begitu seterusnya. Maka dalam kaidah para ulama, ibadah yang bersifat manfaatnya luas lebih baik dibandingkan yang manfaatnya sempit. Itulah kenapa kemudian akhlak ini bisa menandingi derajat orang yang berpuasa dan derajat orang yang salat malam. Kemudian Nabi mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya dari kalangan orang-orang yang beriman adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Lihat, Rasul mengatakan orang yang paling sempurna imannya. Mafhum kebalikannya berarti orang yang kurang imannya adalah yang buruk akhlaknya. Jadi akhlak itu bisa meningkatkan iman seseorang, sebagaimana buruk akhlak juga bisa menurunkan iman seseorang. Maka kalau iman kita ingin sempurna, dan ingat kesempurnaan iman itu melahirkan orang-orang yang akan menggerakkan seluruh badannya untuk melakukan kebaikan. Kenapa ibu bisa melangkahkan kaki ke sini juga? Siapa yang menggerakkan? Disuruh suami? Atau dipaksa anak? Atau diajak tetangga? Tidak, yang menggerakkan orang hadir di majelis ilmu itu karena iman sebenarnya. Iman ibu. Buktinya ada yang mau ke pengajian, ada yang enggak. Jadi iman itu kalau sudah mengakar dalam hati itu menggerakkan semua badan. Lah orang-orang yang kemudian sempurna imannya, maka gerakan badannya juga semakin sempurna. Dan itu bisa diraih dengan baiknya akhlak. Makanya akhlak itu melahirkan banyak perkara yang sangat terpuji. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinuhum akhlaqah. Sesungguhnya orang-orang di antara kalian yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat, mereka orang-orang yang mulia akhlaknya di antara kalian. Subhanallah, lihat bagaimana kemuliaan akhlak bisa mendekatkan diri kita di sisi Nabi SAW pada hari kiamat. Kita sudah tidak berjumpa dengan Nabi, dan kita pun tidak bisa melihat Nabi. Hanya satu kesempatan kita bisa menatap wajah Nabi dan duduk di samping Nabi. Dengan cara apa? Memperbaiki akhlak. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaq. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah ath-thartharun wal mutasyaddiqun wal mutafayhiqun. Qalu ya Rasulullah, qad alimna ath-thartharun wal mutasyaddiqun, famal mutafayhiqun? Qala al mutakabbirun. Sungguh ada orang-orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat. Siapa mereka? Orang-orang yang paling mulia akhlaknya. Tapi di sana ada orang-orang yang paling jauh dariku tempat duduknya pada hari kiamat. Siapa mereka? Yang pertama, ats-tsartsarun, orang yang banyak bicara. Orang yang banyak bicara, kalau tidak penting pasti akan memelesetkan lidahnya. Orang kalau ngomong terus pasti satu hari akan kepleset lidahnya. Pasti akan mengeluarkan kata-kata, sadar ataupun tidak, kata-kata itu justru berdosa di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, wal mutasyaddiqun. Mutasyaddiqun juga sama, orang-orang yang pedas bicaranya. Kemudian para sahabat mengatakan,
Jadi kami sudah paham apa tsartsarun, banyak bicara, al-mutasyaddiqun orang yang keras lancang bicara. Famal mutafaihiqun, apa makna mutafaihiqun ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan itulah orang-orang yang sombong. Abdullah ibn Mubarak ketika mendefinisikan kalimat husnul khuluq, beliau mengatakan husnul khuluq adalah kelembutan wajah. Ini pertama. Jadi husnul khuluq adalah talaqatul wajhi, kelembutan wajah. Di wajah itu ada mata, ada hidung, ada lisan, ada otak gitu ya, ada telinga. Inilah kepala kita. Ya. Lah kata Abdullah ibn Mubarak, kita bisa memandang orang itu punya akhlak atau tidak lihat mukanya. Dengan memandang muka orang saja kita bisa melihat orang ini punya akhlak atau tidak. Kalau nampak matanya indah, tidak tajam melotot, nampak lisannya senyum, tidak tajam bicara, nampak telinganya tidak mungkin mendengarkan kecuali yang dibolehkan, dan tidak mencium kecuali dihalalkan, dan wajahnya bercahaya karena adanya kelembutan, maka orang ini berakhlak. Tapi kalau baru ngomong saja sudah nyelekit, sudah keluar kata-kata binatang, sudah bu, orang ini nggak punya akhlak. Ya. Atau jarang senyum, ya, susah kali senyum, tahu mahal kali ya. Senyumnya itu kalau ada maunya saja, nah itu berarti tidak punya akhlak. Jadi sebenarnya kita bisa melihat akhlak itu dari wajah seseorang itu sudah bisa. Kalau suka melotot, suka marah-marah, suka mengumpat, suka melaknat, juga menghina, menggibah dan yang lainnya, kita sudah paham orang ini nggak punya akhlak. Ini kata Abdullah ibn Mubarak. Yang kedua, menyebarkan hal yang ma'ruf, artinya menyebarkan hal yang baik, badlul ma'ruf. Suka menolong orang, nampak ada sesuatu di jalan ini membahayakan, langsung dibuang gitu. Nampak orang yang didolimi, kita bela. Nampak ada orang yang berhajat pertolongan kita, kita tolong, dan begitu seterusnya. Dia sebar kebaikan. Makanya di masyarakat kan juga gitu bu ya. Kalau ada tetangga ini suka ngasih lauk, mungkin nggak seberapa lauknya, mungkin sepotong tahu tempe, tapi sering dia ngasih gitu ya. Ketika orang ini hilang, itu ibu bisa membandingkan. Dulu saya punya tetangga, baik kali dia suka ngasih, padahal ngasihnya nggak banyak sebenarnya. Itu akan dikenang tuh, karena itu bagian daripada akhlak, menyebarkan dari hal-hal yang ma'ruf, yang baik. Kemudian yang nomor 3 kata beliau, menolak gangguan. Menolak gangguan itu artinya kalau ada tetangga yang menghina kita, kita tidak lawan hinaan dengan hinaan, celaan dengan celaan, pukulan dengan pukulan, gibahan dengan gibahan, tidak. Berusaha untuk memaafkan, menjauh, lapang dada, beri udzur, ya, menolak keburukan orang. Sebab kalau seandainya cacian dilawan cacian, makian dilawan makian, apa bedanya kita dengan dia? Nggak ada bedanya, sama-sama gila, ya kan? Tapi kalau seandainya dia marah kita tenang, dia mencaci kita memuji, ya, dan begitu seterusnya, dia emosi kita sabar, itulah terbedakan mana di antara kita yang baik dan yang buruk tuh jadinya. Disitulah letak akhlak yang membedakan. Lah Abdullah ibn Mubarak mengatakan akhlak itu di 3 kalimat ini. Kalau wajahnya cerah gitu ya, suka senyum, kata-katanya santun, matanya tidak suka melotot, tidak mencium hal-hal yang diharamkan dan begitu seterusnya, maka orang itu berakhlak. Yang kedua, suka nolong, badannya gerah. Ada tetangganya sakit, dijenguk, kasih hadiah, mendoakannya. Ada tawannya lagi susah, dihiburnya. Ada barang-barang yang mencelakakan orang, diselamatkannya, dan begitu seterusnya. Termasuk juga menolak gangguan kejahatan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, atau mencegah kemungkaran. Maka inilah kata Abdullah bin Mubarak disebut akhlak. Imam Tirmidzi ketika menjelaskan mana al-mutasyaddiqun, dia berkata al-mutasyaddiqun adalah orang yang sering lancang terhadap manusia di dalam bicara dan selalu meremehkan manusia. Ingat, mutasyaddiqun itu paling banyak di masyarakat. Orang yang mulutnya lancang, kalau bicara itu merendahkan orang, itu banyak sekali.
Padahal orang yang seperti ini adalah orang yang paling jauh dengan Nabi tempat duduknya di neraka. Banyak orang-orang yang suka melaknat seperti itu, Bu. Ya mungkin kalau ibu ya yang sudah ngaji mungkin nggak pernah dengar lah, karena sesama orang ngaji mungkin kalimatnya juga diperhatikan ya. Saat marah-marahnya orang ngaji pun tidak seperti orang awam di luar. Ya. Tapi saya lihat orang-orang awam gitu yang nggak pernah hadir di majelis ilmu dan belum hijrah, ngeri, Bu, kalau ngomong tuh. Kalau ngomong tuh kita aja baru satu kalimat dia 1000 kalimat tuh. Kita baru akan ngomong dia sudah ngomong duluan. Belum lagi bahasa yang tidak tertata, belum lagi kemudian bahasa yang menyakitkan. Itu udah biasa di masyarakat tuh, kalimat-kalimat binatang, kalimat umpatan, celaan dan begitu seterusnya. Mereka tidak paham bahwa ini penyebab mereka akan dijauhkan dari Rasul. Kenapa dijauhkan dari Rasul? Karena Rasul tidak suka dengan orang yang tidak berakhlak. Rasul itu suka dengan orang-orang yang berakhlak. Masyarul muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita kembangkan. Kita tahu bahwa tadi saya sudah katakan di awal, Islam ini mengajarkan kepada kita seluruhnya adalah akhlak, termasuk rukun Islam. Mulai dari syahadat, salat, puasa, zakat, haji, itu semua mengajarkan akhlak. Contoh haji. Haji tidak mungkin diterima kalau ketika haji kita tidak berakhlak. Kata Nabi SAW, man hajjal baita falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Siapa yang haji tapi dia berusaha ketika haji itu menjaga lisannya, berarti dia berakhlak dengan lisannya, menjaga anggota badannya, tidak melakukan kefasikan, maka dia pulang ke rumahnya dari manasik hajinya seperti anak yang baru dilahirkan dari orang tuanya, artinya tidak punya dosa. Berarti kalau kita pahami hadis ini, barang siapa yang ketika haji tidak bisa menjaga lisannya dan tidak bisa menjaga perbuatannya dari kefasikannya, maka dia tidak seperti bayi yang dilahirkan dari perut ibunya. Maksudnya bayi yang dilahirkan kan tidak berdosa, hilang dosanya. Ya, menunjukkan bahwa pahala dan tidaknya haji itu ditentukan dengan akhlak. Yang kedua, contoh yang lain, puasa. Nabi SAW mengatakan, rubba sa'imin laisa lahul jaza illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain, mereka belum mampu meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Seperti ketika puasa dia berdusta, ketika puasa dia ghibah, ketika puasa dia menipu, merendahkan, menghina dan yang semacamnya. Memang itu tidak membatalkan puasa secara sah dan tidaknya, karena itu bukan pembatal-pembatal puasa, tetapi itu bisa menggugurkan pahala. Kalau seandainya hanya sah saja dalam berpuasa tapi tidak berpahala, berarti kan kita capek-capek saja puasa. Tujuan puasa kita ini ingin dapat pahala, dapat surga. Rupanya setelah jungkir balik kita ini mengerjakan ibadah nggak dapat apa-apa. Ibarat ibu jadi pembantu di rumah saya, kemudian nyuci dari pagi sampai sore selama sebulan, sampai waktunya gajian tak ada gajian, kan rugi namanya. Saya sudah peluh-peluh tiap hari datangnya dari terbit fajar sampai terbenam matahari kerja, sampai 1 bulan lagi. Setelah 1 bulan saya katakan silahkan pulang, nggak dapat apa-apa, kan capek-capek saja gitu. Inilah menentukan bahwa akhlak itu juga menentukan amalan puasa. Makanya Rasul mengatakan, malam yada qaulazur wal amala bihi falaysa lillahi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang belum sanggup meninggalkan ucapan-ucapan kotor dan juga perbuatan-perbuatan mungkar, maka tidak ada hajat bagi Allah untuk menerima, menahan lapar dan dahaganya. Artinya Allah tidak ada hajat menerima puasanya kalau dia belum bisa meninggalkan ucapan kotornya. Dan dia lihat bagaimana akhlak itu juga menentukan puasa. Dengan kata lain, puasa melahirkan akhlak. Dengan kata lain, haji melahirkan akhlak, supaya haji dan puasa diterima. Begitu juga salat. Allah mengatakan, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar.
Perbuatan keji dan mungkar itu adalah sesuatu yang tidak ada akhlak. Tetapi dengan sholat bisa dicegah tuh akhlak-akhlak buruk dan menjadi akhlak yang baik. Jadi sholat itu juga melahirkan akhlak. Apalagi zakat. Zakat jelas Allah mengatakan wa yuzakkihim khudh min amwalihim shadaqatan wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh min amwalihim shadaqah. Ambillah dari harta mereka sebagai zakat. Sedekah di sini maksudnya zakat. Yang bisa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, membersihkan hati dan membersihkan dosa. Akhlak yang inti itu dalam hati, kemudian diaplikasikan dalam perbuatan, apalagi syahadat. Intinya bahwa rukun Islam itu mengajarkan akhlak, karena memang agama Islam itu secara keseluruhan adalah akhlak, sebagaimana yang saya sudah sebutkan di awal, 8 perkara seseorang itu harus berakhlak. Akhlak kepada Allah, jelas mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Yang kedua, akhlak kepada Rasul, artinya kita membenarkan apapun yang dihabarkan, melaksanakan apapun yang diperintahkan, menjauhi apapun yang dilarang, dan tidak melakukan sebuah syariat kecuali yang telah disyariatkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak kepada Rasulnya. Kemudian akhlak kepada orang tua ma'ruf, tidak melawan, tidak mengatakan apalagi memukul, dan begitu seterusnya. Ini semua adalah akhlak yang mulia. Wallahu alam. Inilah pembahasan kita dari kitab 175 Jalan Menuju Surga. Baik, sebelum saya tutup, kita buat tanya jawab. Silakan. Baik, kalau tidak ada kita tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.